Halo guys, balik lagi di channel gue MDJV. Kali ini kita akan ngebahas tentang yang viral nih ya, yang katanya rugi sampai 10 miliar di kripto. Buset. Eh 10 miliar itu uang yang kayak gimana ya? Gue aja belum pernah megang. Ngeliat aja belum gitu. Tumpukan 10 miliar. Hebat banget ya tuh orang. Namanya sedikit cerita ya. Namanya Bang Omen. Jadi dia ini udah viral ya di TikTok juga. Gue ngeliatnya di TikTok sih. Banyak juga video juga yang teman-teman yang lain ngomentarin dibikin video ulang. Jadi ceritanya dia ini investasi di kripto katanya ya. Dia sampai rugi 10 miliar, ada yang di situ. Pokoknya ini ralat banget kalau salah maaf ya. Katanya nih ada yang dijual, banda-bandanya ada yang disita ya kan gara-gara investasi di aset kripto. Jadi dari hal itu banyak juga yang nanya di kolom komentar. Ada yang negatif, ada yang positif ya komennya ya, seperti biasa netizen. Ada yang bilang bukan di kripto, ada yang bilang main. Ya, tau lah ya sekarang kayak judul-judul gitu katanya ya. Gue ngecek-ngecek di kolom komentar seperti itu. Tapi gue nggak akan komentar ini yang kayak kayak gitu. Jadi kita ambil sisi baiknya dari sisi investasi serta trading kripto ya, kripto. Jadi sekilas dia itu emang benar-benar pusing lah ya. Sangat-sangat stres. Bayangin guys. Kalau jadi kalian juga pasti, jangan 10 miliar. 100 juta aja kita udah kayak, jangan 100 juta. 1 juta, 2 juta, 3 juta kalian minus aja. Kalian juga pikiran kan nggak bisa tidur. Apalagi yang miliaran. Waduh, gue juga nggak ngebayangin tuh miliaran kayak gimana. Karena gue sendiri belum pernah megang uang miliaran. Apalagi ngeliat ya tumpukan uang miliaran. Nah, mudah-mudahan bisa amin nanti ke depannya. Eh, Begini ya, untuk kalian yang mau investasi atau trading kripto, gue tuh selalu bilang ke kalian, pahami dulu, pelajari dulu, dan jangan pakai modal besar. Jangan ekspektasi nih, kita belum bisa, ibaratnya belum paham tentang suatu investasi di aset tertentu. Ini selain di kripto ya. Tapi tiba-tiba kita udah ekspektasi kalau kita punya uang segini ya 1 juta bisa-bisa jadi 10 miliar, bisa gini-gini, bisa wah ekspektasinya itu luar biasa, berhayalnya itu luar biasa. Sebenarnya boleh nggak apa-apa kayak gitu, tapi diiringi dengan proses yang ibaratnya tuh kalian tahu kalau setiap kalian melakukan hal, belajar hal baru itu ada prosesnya, ada step by stepnya lah. Nggak tiba-tiba kalian langsung boom, tiba-tiba bisa jago, kalian udah bisa menghasilkan uang banyak. Nggak gitu caranya. Jadi harus pahami itu dulu. Dan yang kedua itu eh kalau kalian nanya apakah di koin apa ya dia bisa rugi 10 miliar? Kalau menurut gue sendiri dari trading dari beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, emang banyak juga yang rugi ya di dunia kripto. Tapi kalau untuk sampai 10 miliar dan jual banda sampai disita itu kayaknya keterlaluan ya, guys. Keterlaluan dalam artian gini, guys. Kita itu jangan terlalu serakah terhadap sesuatu hal ya. Yang kita ibaratnya di luar kemampuan kita lah ya. Jangan terlalu serakah di luar kemampuan kita. Jadi ketika kalian mau belajar satu hal itu harus benar-benar eh, pahami dengan benar-benar dengan akal sehat ya. Jangan menggebu-gebu. Kemungkinan ini gue nggak tahu ya. Kemungkinan Bang Omen ini nggak tahu terlalu basic tentang kripto ya. Kita nggak tahu juga ya. Ibaratnya ini gua nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba ada temen gua nawarin kripto dan emang dia udah ngebuktiin lah untung gini 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 dan gua tiba-tiba kayak mungkin wah nyari duit gampang banget ya cuman gini doang kalau naruh modal kita udah untung berkali-kali lipat ikutan lah ya dan kita nggak ngerti ibaratnya nggak paham itu diinvestasiin kemana koin kripto mana jadi yang gue denger juga dari Bang Omen cuman nyebutin koin kripto doang tapi gue nggak paham kriptonya itu apa yang dia beli karena gini guys setiap kita transaksi jual beli kripto di aplikasi apapun itu karena kan kripto ini sistemnya blockchain apa apa nah nggak terlalu pinter lah pokoknya itu gampangnya itu setiap kita transaksi atau setiap kita beli kripto itu akan tersimpan selamanya di blockchain itu. Ibaratnya riwayatnya semuanya bakalan ketahuan. Jadi ya kalau mungkin dia bisa nunjukin riwayat-riwayat yang dia beli aset apa aja ya kripto apa aja sampai dia rugi 10 miliar. Jadi biar enak aja kita ngelihatnya. Biar kita belajar gitu dari Bang Omen ya. Kita bisa paham dari Bang Omen nih biar
Sebenarnya dari Bang Omen ini kita bisa belajar guys. Ibaratnya jangan terlalu serakah, jangan terlalu eh, pakai modal yang semua yang kita punya itu di ibaratnya di all in itu. All in itu di semuanya ditaruh di aset kripto. Jadi kita bisa paham nih, oh berarti kalau kita mau investasi dimanapun, cukup pakai modal yang nggak akan kepake. Ibaratnya tuh nggak akan kepake selamanya. Ibaratnya modal yang benar-benar 100% itu kalian buat investasi di jangka panjang, mau rugi atau minus tuh kalian nggak akan pusing. Ibaratnya kebutuhan kalian itu udah semua terpenuhi ibaratnya dari uang sisa kalian. Nah, itu modal pakai modal kecil juga. Jangan sampai modal uang besar. Kalau kalian belum bisa, itu kita bisa belajar dari Bang Omen nih. Pakai modal yang sehat aja. Intinya investasi sehat dan trading dengan sehat. Jadiin sampingan dulu aja. Lalu eh, biasanya mungkin dia bisa kebeli kalau benar-benar dia investasi di aset kripto itu kemungkinan dia beli kripto yang micin. Ngerti nggak kripto micin itu apa? Kripto yang baru listing, kadang yang nggak jelas proyeknya apa, yang belum apa yang namanya? Perjalanannya itu belum jelas ya, arahnya kemana dan bla bla. Ini kan beda cerita nih kalau kita beli kripto kayak Bitcoin, ETH, Binance kan kita udah tahu tuh proyek-proyeknya ibaratnya tuh udah tahu beberapa tahun yang lalu tuh emang ini kripto ini emang jadi kayak blue chipnya koin kripto. Ibaratnya prima donanya lah di dunia kripto itu kayak acuannya itu ya itu kripto-kripto itu. Nah, takutnya mungkin dia membeli nih kalau dia benar beli kripto itu atau investasi rugi karena kripto takutnya dia beli kripto yang micin. Jadi di all in tuh 10 miliar semuanya di kripto, langsung tiba-tiba ternyata pas dia 10 miliar itu ternyata koin kripto yang baru listing itu tutup, rugi atau ternyata penurunannya sangat-sangat kayak Luna ya kan, kayak 1 rupiah dia rugi bisa kayak gitu bisa juga. Tapi kalau gue juga nggak sampai habis pikir kenapa bisa sampai jual banda dan sita dan lain-lain. Aduh. Eh, gue pernah serakah, ada di keadaan gue serakah, tapi gue nggak ada kepikiran buat kayak jual banda-banda gue, meskipun gue rugi. Mungkin karena gue dulu sering banget minus. Kalau kalian ngeliat trading gue sekarang aja profit, kan profit ya alhamdulillah. Karena dulu emang sering minus 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 dan akhirnya membuahkan hasil sampai sekarang. Jadi kemungkinan dia beli koin kripto yang benar-benar nggak ter ibaratnya koin kripto micin, ibaratnya koin kripto yang belum jelas projectnya ya, perjalanannya, prosesnya, beda sama Bitcoin, ETH, dan Binance. Dan yang kedua, mungkin aja yang dibilang teman-teman yang di kolom komentar, ya dia tuh mungkin bukan di aset kripto dan lain-lain. Itu kemungkinan besar bisa juga ya. Tapi gue nggak tahu. Ini gue dari ambil di kolom komentar di TikTok juga ada juga kayak gitu. Jadi kalau gue saranin untuk kalian, jangan takut untuk investasi. Meskipun gue nggak saranin kalian harus wajib ikut investasi. Investasi itu menurut gue, kalau gue sendiri itu kewajiban investasi itu karena bagi gue itu nggak pernah, kita itu manusia selalu ada batasan saat kita bekerja. Ada batasan umur, fisik ya. Kalian tua pun nggak mungkin selamanya kalian kerja. Jadi investasi itu untuk gue jangka panjang. Meskipun gue sering cari duit di internet pun juga sama untuk jangka panjang ya. Karena gue sendiri udah ibaratnya berpikir 20 tahun ke depan ini gue ngapain, 10 tahun ke depan gue ngapain. Jadi biar ada ibaratnya persiapan buat kita semua. Dari sini sih kita udah kelihatan ya. 10 miliar itu menurutku banyak banget. Kalau gue udah jadi dia nih ya. Nah, gue punya modal 10 miliar nih ya. Kalau kalian semua nih punya modal 10 miliar. Jadi gini, bagi ibaratnya buat investasi, gimana cara mengolah uang yang benar nih. Yang pertama, gue akan bagi buat beli eh, apa ya kontrakan. Properti lah ya. Investasi properti itu yang pertama 10 miliar itu besar loh guys. Kita bisa investasi 10 properti ibaratnya beberapa pintu kita ibarat beli aja yang rumah yang bisa dikosin, rumah yang udah dibangun tuh kayak kontrakan ya. Gue bakalan beli itu dulu pertama buat ibaratnya aman lah. Ibaratnya tuh aset kita beli aset properti entah tanah, perumahan atau kontrakan bikin bangun-bangun kontrakan itu menghasilkan cuan profit. Terus tanahnya kita bisa jual ya. Eh, Rumahnya juga ibaratnya gitu ya. Ibaratnya pokoknya itu aset itu bisa dijual kapan aja dan kita nggak dijual pun kita dapat menghasilkan keuntungan. Itu aman banget. Menurut gue tuh gue lebih suka kayak gitu kalau gue punya 10 miliar. Lalu lanjut ke yang kedua Mas. Ini harus disisai nih. 10 miliar itu jangan dihabisin dulu, jangan dihabisin buat beli semuanya tuh aset properti.
Yang kedua, gue akan sisain buat investasi yang aman-aman dulu, seperti deposito, reksadana, peer-to-peer lending, dan lain-lain. Pokoknya fitur R juga gue pakai semua tuh, pokoknya nggak sebagian dari 10 miliar itu ya, gue cemplungin semua di situ. Berapa persen? Lalu sisanya lagi untuk trading ya, bisa kita trading kripto, saham, forex, dan lain-lain. Lalu masih ada sisanya lagi, kalian bangun usaha ya, bangun usaha entah itu jualan online atau jualan punya toko sendiri ya, punya kafe sendiri. Udah eh simpelnya sih menurutku gitu aja ya. Kalau gue punya 10 miliar, gue pasti ngelakuin hal itu, guys. Tapi mungkin setiap orang beda-beda ya jalannya. Ya, mudah-mudahan dari Bang Omen kita semua bisa belajar bahwa setiap kita mau menghasilkan sesuatu di luar kemampuan kita, harap jangan terlalu serakah, jangan dan tetap harus waspada dan pakai modal uang yang aman. Bukan uang kebutuhan. Nggak perlu jual-jual banda. Kalau kalian mau ngelakuin mau investasi apapun itu, tapi kalian nggak punya modal, mau jual barang, jangan. Nggak usah investasi. Kalian kerja dulu aja, kerja menghasilkan uang sampai kalian punya tabungan ya, kalian boleh langsung belajar investasi. Kalau gue begitu. Itu amannya karena ketika kita mengolah hal-hal yang di luar kemampuan kita itu bisa-bisa itu jadi bumerang buat kita sendiri, guys. Jadi gue harap dari sini kita sama-sama belajar. Wah, udah videonya udah 11 menit, 12 menit. Dari Bang Omen, pokoknya untuk Bang Omen juga mudah-mudahan balik lagi uangnya, rezekinya, dan tetap semangat lah pokoknya. Karena gue tahu banget ngerasain gimana kehilangan hal, apalagi uang yang hasil dari kerja keras kita itu memang benar-benar bikin stres. Jujur aja bikin stres ya. Karena uang yang kita cari itu enggak ibaratnya nggak semudah orang-orang yang emang terlahir kaya, emang yang terlahir sultan ya. Apalagi gua ya, gue sendiri pun biasa aja, yang emang trading atau investasi dulu dimulai dari modal kecil. Oke? Jadi segini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian punya pertanyaan bisa DM IG gue atau di GV. Mau belajar trading, investasi bisa langsung ke playlist YouTube gue atau juga bisa langsung ke grup gue. Nanti gue kirim linknya gratis kok. Di situ ada panduan lengkapnya. Disclaimer juga, jadi setiap info yang gue kasih tahu investasi, entah itu trading apapun itu, mohon kalian saring dulu, jangan langsung diikutin ya. Mohon dipahamin dulu, cari-cari ya informasi lain selain di YouTube gua. Dan kalau ada sisi baiknya, alhamdulillah ambil sisi baiknya. Tapi kalau buruk semua menurut kalian, di skip videonya jangan diikutin. Oke, nggak wajib karena. Terima kasih yang udah nonton. Cukup sampai sini aja ya. Karena kita udah hampir 13 menit. Pokoknya terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa lagi di next video.